Selamat malam. Terima kasih telah hadir dalam uji coba trial presentasi tesis ini. Izinkan saya dengan Georgia Sepmiko akan mempresentasikan hasil penelitian dari efikasi OMEK, laringoskop video paten, dan laringoskop konvensional dalam melakukan intubasi di kamar operasi Rumah Sakit Umum Pusat Sangla Denpasar. Penelitian ini sudah dijalankan kurang lebih selama 1,5 bulan, mulai dari persiapan dari usulan penelitian, kemudian pengumpulan sampel hingga analisis. Mari kita coba untuk mengingat kembali terkait hipotesis awal penelitian sebelum kita mengkaji bagaimana hasilnya. Bahwa dari hipotesis penelitian ada terdapat 6. Dari 6 hipotesis penelitian tersebut, 1-5 adalah hipotesis penelitian yang membandingkan laringoskop video dengan laringoskop konvensional. Sedangkan hipotesis ke-6 adalah untuk membandingkan laringoskop video paten dengan laringoskop OMEK yang saya buat. Untuk parameter 1-5 untuk hipotesis 1-5 yang dibandingkan ada waktu intubasi, kemudian ada waktu laringoskopi, respon hemodinamik, core McLachlan, dan percentage of glottic opening. Kemudian ada kesusahan intubasi, cedera jalan nafas bagian atas, dan penggunaan alat bantu intubasi. Dari hipotesis 1-5 akan diuji dengan superiority study, sedangkan untuk hipotesis 6 itu akan menggunakan inferiority study, sehingga akan menggunakan model penyampaian hasil yang berbeda daripada biasanya. Untuk hipotesis 6 akan menggunakan forest plot dan box and whisker. Forest plot, sedangkan dari 1-5 akan menggunakan box and whisker. Kita akan masuk ke hasil saat ini. Dari hasil ditemukan adanya data karakteristik demikian. Jika dilihat pada tabel sebelah kanan, fokus pada box merah berikutnya. Bila kita melihat pada parameter tersebut terdapat ada 11 variabel yang diukur dan diambil. Dari 11, 2 diantaranya adalah variabel perancu. Variabel perancunya ada pada usia dan pada indeks massa tubuh. Semua data bila dilihat dari box berwarna merah tersebut bersifat heterogen dan tidak terdistribusi normal, di mana P di bawah 0,05 pada Levin test. Lalu, untuk variabel perancu tadi seperti yang saya sudah sampaikan, pada usia dan indeks massa tubuh, maka nilai P lebih dari 0,01. Itu tidak terdapat perbedaan antara grup. Sudah dilakukan uji Kruskal-Wallis pada semua grup penelitian, dan kemudian post ad hoc menggunakan Mann-Whitney. Tetap, baik di antara ketiganya tidak dapat perbedaan antara grup, baik di antara grup masing-masing pun tidak ada perbedaan sama sekali. Sebaran datanya pun menjadi tidak normal di sini. Terdapat sebaran data tidak normal dengan nilai P kurang dari 0,05 pada Levin test. Kita bisa melihat pada box di bagian bawah bahwa semua nilai P-nya berada di kurang dari 0,05 pada Levin test. Tidak dilakukan normalisasi data untuk proses ini karena target utamanya adalah agar penelitian ini menjadi applicable, sehingga tidak ada penghilangan dari outliers atau data-data di luar dari normal, ataupun melakukan proses transformasi data, sehingga semua data diolah dengan cara non-parametrik. Interquartile range yang tidak berbeda tiap grup mengindikasikan bahwa memiliki homogenitas data yang sama untuk variabel perancu. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa tidak diperlukan adanya uji analisis perancu dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan sampel perancu antar grup independen. Hal ini membuat bahwa variabel perancu ini tidak membuat bias pada penelitian. Mari kita mulai pada hipotesis pertama. Bahwa tadi adalah hipotesis awal. Nah, kita akan masuk kepada hipotesis 0. Hipotesis 0 yang dia uji adalah waktu intubasi laringoskop tidak lebih cepat dari laringoskop konvensional. Kita bisa melihat bahwa pada box sebelah kiri, perbandingan ketiganya
dengan nilai di bawah 0,01. Perbandingan antar video laringoskop dengan konvensional maupun OMEK dengan konvensional, baik ini dengan ini, kemudian dengan ini, bahwa kesemuanya bernilai P di bawah 0,01, sehingga bermakna signifikan. Bila kita membandingkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang kurang lebih sama, seperti Hernandez, Lukman, kemudian Padanan, Purgini, dan Kari-Peril membuktikan bahwa hal yang sama, bahwa alat yang dibuat oleh mereka masing-masing itu membuktikan bahwa waktu intubasinya untuk laringoskop video jauh lebih cepat daripada laringoskop konvensional. Waktu secara detik bisa berbeda dikarenakan beda subjek penelitian. Kemudian berat kepala versus kekuatan motorik laringoskopis pun menjadi acuan, sehingga tidak hanya pada indeks massa tubuh, karena manipulasinya berada pada daerah wilayah mulut yang berada di daerah kepala. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, mengapa nilai McGrath itu menjadi lebih tinggi dibandingkan oleh OMEK waktu intubasinya? Kemudian saya melakukan pengkajian hubungan korelasi di sana, bahwa ditemukan adanya signifikansi dengan penggunaan alat atau teknik bantu intubasi. Ditemukan adanya hubungan korelasi positif dengan nilai signifikansi P 0,00, sehingga bisa dikatakan bahwa McGrath memang memiliki waktu intubasi dikarenakan paling sering menggunakan penggunaan alat atau teknik bantu intubasi. Dalam hal ini, yang paling sering digunakan adalah penggunaan stilet. Kemudian bertanya apakah mungkin karena dari tahapan residennya? Memang terdapat hubungan korelasi terbalik atau korelasi negatif. Namun signifikansinya tidak begitu nampak nyata karena P di atas 0,01. Ini membuktikan bahwa terdapat learning kurvatur yang bersifat landai. Jadi dua hal ini mempengaruhi cukup besar pada waktu intubasi. Untuk tahapan residen sendiri bisa dikatakan bahwa signifikan secara clinically, but non-significant in statistically. Sehingga hipotesis 0 terbantah. Kemudian hipotesis 0, yang kedua adalah waktu laringoskop video paten tidak lebih cepat dari laringoskop konvensional. Kita bisa melihat bahwa ketika membandingkan antara ketiganya, maka terdapat level signifikansi yang cukup baik, yaitu memang terdapat signifikansi di sana. Tetapi ketika kita membandingkan antar grup, maka yang paling signifikan hanyalah bila dibandingkan antara OMEK dengan laringoskop konvensional. Pada penelitian lain, hanya pada Brugni dan Kari-Peril yang sifatnya bermakna signifikan, tetapi tidak pada Padanan. Lalu menjadi pertanyaan, mengapa hal ini bisa berbeda? Pada Padanan tahun 2017 itu dikarenakan bentuk rancang bangun yang sama dengan kompetitornya. Jadi alat atau grup yang dibandingkan memiliki bentuk rancang bangun yang sama, kemudian orang-orang yang menggunakan adalah orang-orang yang sudah sering menggunakan alat tersebut. Sedangkan pada Burgundy dan Kari-Peril bentuk rancang bangun yang berbeda dari kompetitornya, sehingga terdapat perbedaan terhadap waktu laringoskopik. Learning kurvaturnya di sana menjadi pertanyaan. OMEK sendiri terbukti membuat proses visualisasi plika vokalis menjadi lebih cepat. Kita bisa melihat bahwa secara median lebih rendah daripada waktu laringoskopik pada laringoskop konvensional. Dimungkinkan karena rancang bangun yang sama seperti laringoskop konvensional sehingga kerasan bagi pengguna. Lalu apa yang menyebabkan McGrath menjadi lebih lama? Kita bisa melihat kalau pada pigtailnya cukup tinggi sampai di atas. Bahwa lalu dibandingkan dengan melakukan korelasi penggunaan alat atau teknik intubasi, terdapat korelasi positif, namun memang tidak signifikan. Ini dikarenakan kemungkinan adanya blocking view akibat penggunaan atau alat teknik intubasi, alat atau teknik bantu. Misalnya menggunakan magil atau menggunakan cara penerapan dari extralaryngem manuver yang salah. Kemudian di tahapan resen sendiri terdapat hubungan korelasi positif atau terbalik dengan nilai P di atas 0,01. Juga insignifikan. Lean learning kurvaturnya adalah yang menjadi permasalahan di sana. Bahwa McGrath memiliki kurvatural learning yang steep, tidak landai. Sehingga dengan ini bisa disimpulkan bahwa hipotesis 0 terbantahkan. Lalu kemudian hipotesis 0 yang berikutnya adalah cedera jalan nafas laringoskop video paten tidak lebih banyak dari laringoskop konvensional. Kita bisa melihat bahwa bila dilihat perbandingan di antara semua grup, maka nilainya signifikan. Namun jika kita melihat perbandingan di antara masing-masing grup, jadi dari grup McGrath menuju konvensional, kemudian dari OMEK menuju konvensional,
tidak terdapat makna yang signifikan di sana karena nilai P di atas 0,01. Sebelumnya belum pernah ada pencatatan atau analis terukur dari penelitian sebelumnya yang membandingkan antara laringoskop. Rata-rata yang membandingkan hanya waktu laringoskop, kemudian waktu intubasi, terus kemudian penggunaan alat bantu atau pogo dan Cormack-Lehen. Tapi belum pernah ada yang membandingkan cedera tersebut. Unik dalam perbandingan ini ketika dibandingkan secara keseluruhan, hasilnya adanya perbedaan signifikan. Ketika melihat satu demi satu tidak ada perbedaan signifikan. Ini dikarenakan nilai power yang tinggi, sehingga membutuhkan sampel yang lebih banyak untuk bisa membedakan signifikansi statistiknya. Terdapat korelasi bermakna klinis, tapi tidak bermakna statistik. Power yang tinggi membutuhkan sampel yang lebih banyak hingga dapat dikatakan bermakna. Penghitungan pada penelitian ini terdapat 270 sampel secara total. Bila ingin memperlihatkan statistically signifikan pada penelitian ini, khusus untuk waktu intubasi itu perlu ditingkatkan jumlah dari sampel menjadi total adalah 300 sampel secara total. McGrath menjadi lebih banyak juga di sini. Penggunaan alat bantu teknik intubasi di mana nilai R adalah 0,092 plus yang sifatnya positif dan tahapan residen berkorelasi positif juga. Namun keduanya bermakna tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk hipotesis 0 pada cedera jalan nafas yang dibandingkan antara video paten dengan laringoskop konvensional bersifat diterima. Untuk hipotesis 0 untuk delta MAP laringoskop video tidak lebih kecil daripada laringoskop konvensional jika kita membandingkan ketiganya bermakna signifikan. Jika kita membandingkan antar grup juga bermakna signifikan karena di bawah dari 0,01. Pada penelitian Vadanan tidak terdapat signifikansi apapun. Mengapa hal itu terjadi? Karena bentuk rancang bangunan memiliki learning kurvatur yang sama dengan alat uji lainnya, namun berbeda dari alat yang dipakai oleh laringoskop kesehariannya. Kemampuan untuk dapat memvisualisasi pilika vokalis lebih cepat akan mempercepat perkiraan trajektori dari arah endotracheal tube untuk dapat dilakukan intubasi, sehingga manipulasi jalan napas dapat dikurangi. Hal ini berimbas pada outcome less traumatic dan less swing. Lalu menjadi pertanyaan, laringoskop konvensional lebih swing. Karena kita bisa melihat bahwa di sini grafik dari laringoskop konvensional sendiri memang jauh lebih besar, rentannya lebih besar, mediannya pun lebih tinggi. Jika dibandingkan di antara yang lainnya, ya tidak bermakna signifikan memang. Jika dibandingkan bermakna signifikan. Namun ketika dipertanyakan apakah ini dikarenakan oleh tahapan residennya, nilainya pun tidak signifikan di sana, insignifikan. Tetapi memang memiliki korelasi yang negatif. Artinya semakin berpengalaman dia, less swing hemodinamik yang diciptakan. Pada hipotesis ini, maka hipotesis 0 ditolak. Demikian juga pada berikutnya adalah hipotesis 0 untuk delta HR. Kita bisa melihat bahwa secara ketiga-tiganya terdapat level signifikansi. Nah, namun ketika harus membandingkan antar grup, hanya pada grup yang membandingkan antara OMEC dengan laringoskop konvensional memiliki level signifikansi yang adekuat. Pada penelitian Vadanan, tidak terdapat level signifikansi sama sekali, tidak ada perbedaan. Sekali lagi dikarenakan hal yang sama, bentuk rancang bangunannya memiliki learning curvature yang sama dengan alat uji lainnya, namun berbeda dari alat yang biasa dipakai laringoskopis pada sehariannya. Laringoskop konvensional sekali lagi menjadi lebih swing dengan korelasi terbalik dan nilainya untuk signifikansinya terbukti signifikan. Sehingga melihat hal seperti ini bahwa jelas bahwa terdapat untuk perubahan dari heart rate-nya sendiri atau swing dari heart rate itu terdapat hubungan korelasi terbalik. Semakin tinggi seseorang atau semakin berpengalaman dalam menggunakan laringoskop konvensional, less swing dia akan menciptakan pada heart rate. Hipotesis 0 kemudian ditolak. Untuk hipotesis 0 pada Cormack-Lehen, kita bisa melihat bahwa secara total tidak terdapat perbedaan. Antar grup pun tidak terdapat perbedaan dikarenakan bahwa P lebih dari 0,01. Ingat, perlu saya ingatkan kembali bahwa power penelitian ini adalah 99% dengan confidence index 99%. Sehingga P tidak lagi 0,05 tapi menjadi 0,01 batasnya. Penelitian dikeluarkan oleh Hernandez, Vadanan, Brukny, dan Kari Pacherel ini membuktikan adanya level signifikansi di sana.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan bahwa adanya terdapat kriteria, kenapa ini agak berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, bila dibandingkan dengan penelitian ini, kriteria inklusi pada penelitian ini lebih ketat. Kemudian populasinya berbeda, rasnya berbeda, berat badan secara total berbeda, utamanya pada berat kepala. Pada penelitian ini menggunakan ras Asia, utamanya Indonesia, Melanesia. Kemudian penggunaan alat atau teknik bantu pada penelitian ini diizinkan. Sedangkan pada penelitian Hernandez, Padanan, Brugni, dan Karipacaril itu tidak diizinkan sama sekali. Sehingga mereka terdapat level signifikansi pada setiap masing-masing grup yang dibandingkan. Berbeda kepada penelitian Lukman. Pada penelitian Lukman diizinkan adanya penggunaan alat atau teknik bantu intubasi. Alat teknik bantu intubasi yang paling sering digunakan adalah di sini adalah burp atau ekstra laginar manuver. Lalu menjadi pertanyaan, mengapa tidak signifikan? Karena penggunaan alat bantu teknik, karena adanya penggunaan alat atau teknik bantu pada penelitian yang lain. Pada penelitian ini, sedangkan pada penelitian lain itu tidak ada. Dan itu terbukti bahwa terdapat korelasi positif bahwa semakin banyak menggunakan alat bantu, maka kormek lehennya akan semakin tampak lebih jelas. Sehingga hipotesis nolnya bisa diterima. Lalu pada hipotesis nol untuk percentage of glottic opening. Pada percentage of glottic opening, laryngoskop video tidak lebih besar dari laryngoskop konvensional. Sekali lagi, bila dibandingkan pada semua grup atau semua yang dibandingkan, maka tidak terdapat level signifikansi. Bila dibandingkan pada setiap antar grup, pun tidak ada perbedaan signifikansi sama sekali di sana. Penelitian pada Brugni dan Karipacaril membuktikan adanya level signifikansi tersebut. Ini dikarenakan dengan alasan yang sama. Karena kurang lebih pogo dan kormek lehen adalah sebuah cara untuk menilai plika vokalis atau bukan tersebut. Bila kormek lehen penilaiannya akan secara struktural anatomis, sedangkan pogo akan lebih spesifik dengan menggunakan persentase. Hal itu akan menjadi lebih spesifik dalam melakukan uji kuantitatifnya. Mengapa tidak signifikan? Sekali lagi karena penggunaan alat bantu teknik intubasi untuk pada pogo dengan korelasi terbalik, bahwa semakin banyak penggunaan alat bantunya, maka semakin sedikit penggunaan alat bantunya, semakin besar dia dapat terlihat pogonya dengan baik. Korelasi negatif dengan signifikan. Sehingga hipotesis nol bisa diterima. Lalu kemudian kita beranjak pada hipotesis terakhir, itu hipotesis ke-6, hipotesis penelitian yang ke-6, yang dimana harus membandingkan secara non-inferior study. Dari hasil bisa saya kategorikan menjadi 3. Yang pertama akan saya bahas adalah waktu laryngoskopik dan waktu intubasi sendiri, bahwa hipotesis nolnya adalah waktu laryngoskopik dan waktu intubasi OMAC tidak lebih buruk dari MAC bilah BM. Kita bisa lihat pada grafik ini bukan grafik yang bukan grafik yang biasa dipakai pada penelitian pada umumnya, terutama pada penelitian superiority study. Tetapi pada inferiority study menggunakan grafik atau yang disebut sebagai forest plot. Kita melihat dari odds ratio-nya. Penelitian ini satu arah, jadi tidak dua arah. Karena tidak dua arah tidak menggunakan hazard ratio. Tapi tidak juga bisa menggunakan risk ratio karena pada penelitian ini sampel yang digunakan bersifat heterogen dan tidak dilakukan proses normalisasi data. Berbeda ceritanya kalau akan menggunakan bisa dilakukan normalisasi data di sana atau transformasi data. OR1 dianggap sebagai hal yang sama antara dua grup. Kemudian yang kita lihat adalah dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dari penelitian ini antara McGrath dengan laryngoskop konvensional itu ditentukan berapa batas dari odds ratio-nya, batas atas dan batas bawah. Dan yang kotak ini adalah mediannya. Bila kita melihat bahwa perbandingan OMAC dengan laryngoskop konvensional, baik itu dari waktu intubasi maupun waktu laryngoskopik, semuanya berada pada sebelah kiri dari batas atas. Dari batas atas untuk odds ratio McGrath dengan laryngoskop konvensional. Dan tidak hanya itu, tidak beririsan juga dengan odds ratio 1 atau garis dari odds ratio 1. Dengan ini dapat dikatakan bahwa hipotesis nolnya ditolak. Dan ini menunjukkan terdapatnya superior dari OMAC dibandingkan dengan McGrath. Waktu intubasi jaraknya terpaut jauh.
kita bisa melihat bahwa di sini jaraknya terpaut jauh. Ini dikarenakan memang jumlah outliers itu banyak pada grup tersebut, terutama pada grup McGrath. Terdapat outliers yang banyak dan datanya sangat tidak homogen dan tidak heterogen, dan sangat heterogen serta tidak normal. Lalu kemudian hipotesis nol pada delta MAP, delta HR, core McLaurin, alat atau teknik bantu intubasi, kerusakan jaringan, delta MAP HR, kemudian total percobaan intubasi. Kita bisa melihat terdapat 6 forest plot di sini dan semuanya berada pada sebelah kiri. Sekali lagi, semuanya berada pada sebelah kiri dari odds ratio antara McGrath dengan laryngoscope konvensional. Namun berpotongan. Sekali lagi, semua berpotongan dengan odds ratio 1 pada forest plot. Hal ini menunjukkan bahwa dalam non-inferior study rules, bila berpotongan, tetapi tetap berada pada sebelah kiri atau mendekati 0 dari odds ratio penelitian yang lainnya, atau penelitian yang menjadi patokan standarnya, maka hipotesis 0 semua dapat ditolak dengan kesimpulan bahwa OMEC secara statistik non-inferior dibandingkan dengan McGrath. Lalu apa makna dari non-inferior? Artinya adalah bahwa OMEC tidak lebih buruk dari McGrath. Lalu kemudian bagaimana dengan POGO? Dari POGO sendiri atau percentage of globotic opening sendiri, ada yang unik di sini bahwa hasilnya adalah berada pada sebelah kanan dari tidak hanya dari odds ratio 1 tetapi juga batas atas odds ratio perbandingan antara McGrath dengan laryngoscope konvensional. Hal ini menunjukkan dan tidak hanya itu, mereka pun garisnya di sini berpotongan. Ini menunjukkan bahwa terdapat inkonklusivitas data. Nah, inkonklusivitas data itu mengapa itu tidak bisa terjadi kalau pada non-inferiority study? Nomor satu yang bisa menyebabkan itu adalah karena power dan confidence interval yang besar. Kemudian capaian yang seharusnya non-inferior itu menjadi tereksklusikan. Mengapa bisa begitu? Bila kita melihat bahwa yang seharusnya bila confidence intervalnya kecil, maka ada kemungkinan pada bagian dari odds ratio McGrath dengan laryngoscope konvensional, batasnya tidak akan sejauh ini. Mungkin hanya sebatas ini. Bila sebatas ini, kemudian odds ratio tetap di 1, lalu kemudian ini mundur di sini, dan ini menjadi lebih kecil, maka sifatnya akan menjadi inferior di sana. Kemudian nilai P 0, sehingga jelas bahwa hipotesis 0 bisa diterima. Kita bisa melihat bahwa pada layar di bawah bahwa terdapat parameternya. Pada perbandingan menggunakan uji analisis Kruskos-Wallis, kita bisa melihat bahwa nilainya lebih dari 0,01. Untuk post hoc Mann-Whitney-nya pun tidak ada yang kurang dari 0,1, sehingga tidak ada perbedaan. Jadi bisa dikatakan kalau kita hanya melihat dari non-inferiority study saja, maka sifatnya inkonklusif. Tetapi kalau kita melihat pada superiority study dengan melakukan perbedaan komparatif, maka memang tidak ada perbedaan. Hasilnya apa jadinya? Hal ini bermakna bahwa POGO tendensius ke arah ekuivalen di antara grup sesuai dengan hasil analisis deskriptif di awal. Tidak ada perbedaan. Penambahan jumlah sampel dan atau pengurangan nilai alfa bisa menjadi solusi untuk mencegah hasil inkonklusif. Hasilnya adalah inkonklusif. Manfaat. Untuk manfaatnya sendiri untuk secara pengembangan klinis, OMEC tidak lebih buruk dari McGrath bila BF. Apa yang dinilai? Yaitu dari derajat core McLaurin, penggunaan alat atau teknik bantu intubasi, total percobaan intubasinya menjadi lebih minimal, kerusakan jaringan minimal, respon hemodinamik MAP maupun HR minimal. Pasien memiliki pilihan. OMEC menjadi lebih aman dari laryngoscope konvensional. Sekali lagi, lebih aman dari konvensional, bukan dari McGrath, karena sudah terbukti bahwa sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada beberapa parameter yang sifatnya non-inferior, ada beberapa parameter yang sifatnya superior, dan ada beberapa parameter yang sifatnya inkonklusif, satu parameter. Untuk pendidikan dan pelatihan, OMEC menjadi standar baku baru untuk pendidikan baik pada manekin maupun pada pasien.
Alternatif ideal pada sumber daya terbatas adalah OMEC. OMEC adalah video laringoskop yang aman, aksesibilitas dan portabilitas yang tinggi, harga yang terjangkau dan teruji dan bisa dikalibrasi. Limitasi dari penelitian ini adalah karena kriteria inklusi yang ketat. Karena ini adalah sebuah alat baru sehingga perlu diuji oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pada pasien-pasien tidak rentan. Sehingga pada dewasa 18-65 tahun, malampati 1-2, asa 1-3, dan lakukan bedah di kamar operasi yang semuanya dikontrol ketat. Untuk eksklusinya terlalu luas. Masalah kesulitan anatomi jalan nafas yang tercatat sebelumnya itu dieksklusikan. Masalah anatomi jalan nafas kongnital dieksekusikan. Penolakan pun akan dieksekusikan. Populasinya adalah subjek terbatas, yaitu populasi yang tidak rentan, dewasa muda, bukan blue coat, bukan resuskol, dan terencana dengan matang. Prosedurnya sendiri terbatas pada kamar operasi, padahal masih banyak tindakan laringoskopi lainnya yang dilakukan di luar kamar operasi. Dan prosedurnya menggunakan panduan praktis kerja anestesi umum saja, padahal ada banyak cara melakukan teknik intubasi. Laringoskopisnya pun adalah yang sudah berpengalaman dan hanya menggunakan satu cara induksi tanpa cara lainnya. Meskipun demikian, data yang didapatkan bersifat heterogen dan tidak terdistribusi normal. Itu adalah target dari tujuan aplikabilitasnya. Tidak dilakukan penghilangan dari outliers dan tidak dilakukan normalisasi data. Semua data diuji secara non-parametrik. Simpulannya, laringoskop video lebih baik daripada laringoskop konvensional. Terbukti dari 5 dari 9 variabel, yaitu waktu laringoskopik, waktu intubasi yang lebih cepat, jumlah percobaan intubasi yang lebih kecil, kerusakan jaringan yang lebih kecil, respon hemodinamik yang lebih kecil. Untuk OMEC, tidak lebih buruk, sekali lagi, tidak lebih buruk dari McGrath bilah BF. 6 dari 9 variabel. Mulai dari derajat Cohen-Macaulay, penggunaan alat atau teknik bantu intubasi, total percobaan intubasi minimal, kerusakan jaringan minimal, respon hemodinamik, kemudian MAP dan HR minimal. OMEC lebih baik dari McGrath bilah BF. Sekali lagi, OMEC lebih baik. Tadi sudah disimpulkan bahwa pada non-inferiority study bahwa terdapat odds ratio antara OMEC dengan laringoskop konvensional yang semuanya berada pada sebelah kiri atau mendekati 0, sebelah kiri dari odds ratio 1 dan sebelah kiri jauh dari batas atas odds ratio rentan untuk perbandingan grup antara McGrath dengan laringoskop konvensional. Ini pada waktu intubasi, waktu laringoskopi. Sarannya adalah untuk fase 1 itu dilakukan pada penelitian selanjutnya antara pertengahan hingga akhir 2021 dengan tujuan membuktikan pengamanan penggunaan OMEC. Bisa dimulai dilakukan dengan pada penelitian pertama, kriteria inklusi dilimitasi pada pasien tidak rentan. Laringoskopis dilimitasi pada yang sudah berkompetensi dalam bentuk penelitian komparatif. Ini adalah yang sudah dilakukan, penelitian pertama. Kemudian penelitian kedua adalah kriteria inklusi diperlonggar dengan melibatkan pasien rentan. Tetapi laringoskopisnya tetap dilimitasi pada pasien yang sudah berkompetensi. Dalam bentuk penelitian komparatif. Sub penelitiannya itu bisa menggunakan mannequin study, concordant study. Pada concordant study itu bisa menggunakan satu manekin lalu dicoba pada berbagai macam pengalaman laringoskopis yang berbeda-beda. Untuk non-concordant study bisa menggunakan beragam pasien tetapi satu orang yang sama melakukannya. Pada fase kedua, pada awal sampai pertengahan 2022. Pada fase kedua, maka bisa dilakukan penelitian ketiga, kriteria inklusi, dengan tujuan adalah membuktikan kelandaian atau learning curvature dari OMEC, LIN. Evaluasi jalan nafas preekstubasi pada pasien terventilator di ruang terapi intensif. Penelitian 6, tindakan intubasi dilakukan di luar kamar operasi. Misalnya pada bangsal, ruang terapi intensif, atau instalasi gawat darurat dan triase. Pada penelitian ketiga mulai dari pertengahan hingga akhir tahun 2022 dengan tujuan membuktikan aplikabilitas di semua area medis. Itu bisa dimulai dari penelitian evaluasi jalan nafas preekstubasi pasien terventilator di ruang terapi intensif. Pada penelitian 6-nya bisa tindakan intubasi yang dilakukan di luar kamar operasi. Lalu pada fase 4 adalah dari awal hingga pertengahan 2023 dengan tujuan membuktikan aplikabilitas lintas institusi. Penelitian 7 itu adalah tindakan intubasi pada target variabel bersifat heterogen yang dilakukan di rumah sakit di jari. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait uji coba penelitian ini. Mungkin sebagai tambahan, rekan-rekan bisa menonton ini sebentar.
Baik, terima kasih atas kehadiran dan rekan-rekan yang berada di sini. Webex meeting saya tutup. Terima kasih, selamat malam.